Era baru Mota bawa Juventus bantai Como. Jamie Vardy gagalkan kemenangan Tottenham. Ilkay Gundogan pensiun dari timnas Jerman. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Leicester versus Tottenham berlangsung di King Power Stadium. Tottenham memecah kebuntuan di menit ke-29. Bola umpan James Maddison disambut dengan sundulan Pedro Porro. 1-0 Tottenham memimpin. Leicester sukses menyamakan skor di menit ke-57. Jamie Vardy merobek gawang Guglielmo Vicario dengan sundulan yang memanfaatkan umpan silang Abdul Fattahu. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kedua tim pun harus puas berbagi satu angka di laga pembuka musim. Duel Juventus versus Como dimainkan di Allianz Stadium. Tuan rumah Brasil unggul 1-0 menit ke-23 lewat tembakan terukur Samuel Mbangula yang merangsek ke pojok kanan bawah gawang Pepe Reina. Juventus berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-43. Kali ini giliran Timothy Weah yang mencatatkan namanya di papan skor. La Vecchia Signora justru berhasil memperlebar keunggulan mereka di masa injury time. Gol penutup kemenangan Juventus dicetak Andrea Cambiaso di menit ke-90+1. Hasil ini membuat Juventus mengemas 3 poin di pekan pertama Serie A. Atalanta meladeni Lecce di penutupan agenda pekan pertama Liga Italia. Brescianini yang dipasang sebagai playmaker di belakang duet Retegui Charles De Ketelaere membuka skor menit ke-35. 10 menit kemudian Retegui mendaftarkan namanya di papan skor. Kali ini sundulannya berhasil menyerangkan bola. Di babak kedua, penyerang timnas Italia kelahiran Argentina melengkapi Bres melalui eksekusi penalti di menit ke-57. Terakhir, Brescianini tak mau kalah pembukaan gol kedua dengan tembakan kaki kanan di dalam kotak penalti di menit ke-66. Momen itu sempurna bagi Atalanta karena mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara. Villarreal versus Atletico Madrid pada laga lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Estadio de la Cerámica. Meski begitu, Villarreal yang justru mampu memecah kebuntuan di menit ke-19 via Arnaud dan Juma. Atletico hanya butuh 1 menit untuk merespon gol ini. Marcos Llorente melancarkan tembakan keras dari sudut sempit. Villarreal kembali memimpin usai bikin gol kedua di menit ke-37. Umpan salah diantisipasi hingga masuk ke gawang sendiri. Sesaat sebelum jeda, Atletico bisa menyamakan kedudukan. Sebuah umpan ditandu Alexandre Sørloth menjadi gol pada menit ke-45+5. Hasil ini membuat kedua tim meraih 1 angka. Villarreal beradu di peringkat ke-5, sementara Atletico di posisi ke-8. Jamie Vardy yang menjadi sosok penyelamat Leicester. Bomber 37 tahun itu membuktikan statusnya sebagai striker abadi di kancah Premier League. Seolah tak tergerus usia, Vardy juga mewarnai comeback di kompetisi terelit dengan ukiran gol penyama skor. Torehan tersebut adalah gol ke-137 yang dicetak Vardy selama berkiprah di Premier League. Rekor yang membuatnya menduduki peringkat ke-15 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Secara khusus, ini menjadi musim ke-10 Vardy bersama Leicester City di Premier League. Ia memimpin lini depan si rubah sejak tahun 2012. Nama Samuel Mbangula mungkin baru didengar oleh sebagian besar fans Juve. Dia adalah bintang muda asal Belgia, baru berusia 20 tahun dan punya potensi besar. Di laga ini, Mbangula menunjukkan potensi itu dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Dia jadi pemain Juve yang paling berbahaya dalam 90 menit pertandingan. Mbangula bergerak sangat ofensif. Golnya adalah satu-satunya upaya tembakan on target. Dia pun hanya membuat 29 umpan akurat. Salah satunya jadi assist untuk gol Cambiaso di ujung laga. Yang menarik, Mbangula juga berkontribusi dalam pergerakan defensif dengan 2 tackle bersih dan terlibat dalam duel-duel udara. Pelatih Como Cesc Fabregas mengakui bahwa timnya menerima pelajaran penting setelah kalah 3-0 dari Juve. Pertandingan ini menandai kembalinya Como ke Serie A setelah 21 tahun dengan Fabregas memimpin tim yang merupakan klub milik perusahaan besar Indonesia, Djarum. Saya harus menonton ulang pertandingan dan menganalisis dengan cermat apa yang perlu kami perbaiki. Kami tahu bahwa kami adalah Como dan perlu peningkatan kualitas, kata Fabregas kepada Dance. Meskipun kalah, Fabregas menegaskan bahwa Como harus terus bekerja keras dan tetap tenang, sambil mungkin mempertimbangkan perubahan taktik untuk masa depan. AC Milan dan Juventus deal untuk transfer Pierre Kalulu. Tes medis dijadwalkan. Kekhawatiran akan kurangnya waktu bermain reguler di AC Milan membuat Pierre Kalulu memutuskan pindah ke Juventus. Berdasarkan cuitan pakar transfer Fabrizio Romano yang dilansir Football Italia, Pierre Kalulu ke Juventus dengan status pinjaman berbayar sebesar 3 juta euro disertai opsi pembelian di akhir musim dengan tambahan 14 juta euro.
Ada pula potensi tambahan sebesar 3 juta euro dan pemotongan 10% yang diberikan kepada AC Milan dari biaya transfer masa depan jika kepindahannya dibuat permanen pada Juni tahun 2025. Argentina tanpa Lionel Messi di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona CONMEBOL, Lapulga absen melawan Chile dan Kolombia. Pelatih Lionel Scaloni meninggalkan Messi karena masalah cedera. Pemain Inter Miami itu belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang didapat saat final Copa America 2024. Scaloni kemudian memasukkan beberapa nama baru dan meninggalkan 4 pemain lain yang berpartisipasi dalam Copa America. Argentina saat ini ada di puncak klasemen zona CONMEBOL dengan 15 poin. Uruguay di urutan kedua dengan 13 angka. Ilkay Gundogan memutuskan pensiun dari timnas Jerman. Keputusan tersebut diumumkan Ilkay Gundogan melalui akun medsos pribadi. Gelandang berusia 33 tahun itu melakukannya setelah menjalani refleksi beberapa pekan terakhir. Pemain berdarah Turki melakoni debut untuk Diemen Skaf pada Oktober 2011. Sepanjang masa bakti 13 tahun, Gundogan finish dengan 82 caps dan sumbangsi 19 gol. Federasi Sepak Bola Jerman DFB menyampaikan terima kasih atas pengabdian gelandang Barcelona itu bagi Diemen Skaf. Rumor Victor Roque meninggalkan Barcelona di musim panas ini nampaknya semakin dekat jadi kenyataan. Sporting Lisbon dikabarkan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut Fabrizio Romano, proses negosiasi antara Barcelona dan Sporting Lisbon untuk transfer Roque sudah hampir selesai. Secara garis besar, Sporting akan membayar sekitar 30 juta euro ke Barcelona untuk jasa sang striker. Angka itu sudah termasuk dengan add-on. Saat ini kedua pihak sedang memfinalisasikan transfer ini. Jadi dalam waktu dekat transfer ini bisa jadi kenyataan. Daniele Rugani akan melanjutkan karirnya di Belanda pada musim 2024-2025 ini. Sang bek dilaporkan mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam. Raksasa Eredivisie itu menjanjikan jam bermain reguler untuk sang bek. Ia dikabarkan akan dipinjam Ajax selama 1 musim. Belum diketahui apakah ada opsi pembelian permanen untuk sang bek. Menurut Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Rugani ke Ajax sedikit lagi akan rampung. Sang bek kini sedang terbang ke Amsterdam dan dalam waktu dekat transfernya ke Ajax bakal kelar. Napoli dalam waktu dekat ini resmi meminang Romelu Lukaku dari Chelsea. Il Partenopeo saat ini sedang mempersiapkan tawaran mereka untuk sang striker. Fabrizio Romano tidak menjelaskan secara detail berapa besar nilai tawaran yang akan diberikan Napoli. Namun tawaran ini diyakini akan membuka pintu Chelsea agar Lukaku bisa segera pindah ke Naples di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Napoli benar-benar serius ingin menuntaskan transfer Lukaku secepatnya. Pelatih baru mereka Antonio Conte sangat menginginkan kehadiran sang striker sehingga ia ingin transfer ini bisa lekas kelar. Dua tim raksasa Eropa, Napoli dan Atletico Madrid, kabarnya tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Namun, Sudaite Zeiting mengatakan niatan kedua tim tersebut terkendala tingginya gaji milik Goretzka. Gelandang berumur 29 tahun itu kabarnya menerima upah sebesar 17 juta euro setiap tahunnya. Goretzka tentunya rela menurunkan gajinya untuk bisa pergi dari Bayern tahun ini. Apabila tidak mau menurunkan gajinya, Goretzka terancam menjadi penghangat bangku cadangan sepanjang musim 2024-2025. Kiper Inter Milan Yann Sommer resmi mengumumkan bahwa dirinya gantung sepatu dari sepak bola internasional bersama timnas Swiss. Sommer ingin mengalihkan fokus sepenuhnya bermain untuk Inter. Penjaga gawang bertinggi badan 183 cm tersebut pensiun meninggalkan 94 caps untuk timnas Swiss. Laga perempat final Piala Eropa 2024 menjadi laga terakhir Yann Sommer bersama timnas Swiss di level internasional. Walaupun ditinggal oleh Sommer, masa depan kiper Swiss masih berada di tangan yang aman. Mereka masih memiliki kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel. Fulham akhirnya menyerah. Mereka siap menuruti permintaan Manchester United untuk mahar transfer Scott McTominay. Sejak awal, MU memang sudah menetapkan bandrol McTominay. Mereka hanya mau menjual sang gelandang di angka 30 juta pound sterling. Setelah beberapa kali menawar, Fulham menyadari bahwa MU tidak mau menurunkan tuntutan mereka. Alhasil mereka mengalah dan mereka bersedia memenuhi mahar yang sudah ditetapkan tersebut. Mereka akan segera membahas transfer ini dengan pihak Setan Merah. Mereka menargetkan transfer ini bisa kelar di pekan ini. Jose Mourinho melanjutkan karirnya di Turki. Ia ditunjuk sebagai pelatih Fenerbahce pada musim panas ini. Sejauh ini, Fenerbahce-nya Mourinho mencatat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di Superliga Turki. Terakhir, Fenerbahce diimbangi Göztepe 2-2. Mourinho lantas ditanya soal sepak bola Turki. Ini jadi pengalaman pertama Mourinho melatih di luar 5 liga top Eropa sejak tahun 2004. Jika sebelumnya menyebut dirinya sebagai The Special One, Mourinho kali ini melabeli dirinya sebagai The Fragrant One atau orang asing di Turki. Pelatih berusia 61 tahun itu masih perlu beradaptasi.
Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk mendatangkan Joao Felix musim ini. Gelandang asal Portugal itu segera kembali berseragam The Blues. The Athletic melaporkan bahwa Felix telah setuju untuk pindah permanen ke Stamford Bridge. Ia akan menaikkan kontrak 6 musim dengan opsi perpanjangan setahun. Chelsea bukan klub asing bagi Felix. Ia pernah bermain di sana dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2022-2023, mencetak 4 gol dalam 20 penampilan. Kepindahan ini sekaligus mengakhiri spekulasi masa depan Felix yang tak menentu di Atletico. Sekarang dengan tercapainya kesepakatan ihwal status Felix, proses transfer Conor Gallagher ke klub Spanyol itu juga beres. Ia nyaris meresmikan transfer ke Atletico Madrid pekan lalu. Gelandang timnas Inggris harus kembali ke London. Kini, Diego Simeone dikabarkan menekan pihak klub agar mengabulkan kepindahan pemain incarannya dengan nilai transfer 42 juta euro. Untuk status kedua pemain tersebut, Romano sudah melabelinya dengan kalimat sakti, "Here we go." Biasanya pengesahan transfer tinggal menunggu pengumuman resmi dari masing-masing klub. Thierry Henry secara mengejutkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas U21 Prancis. Henry mengatakan bahwa alasan pribadi sebagai motivasi keputusannya mundur dari jabatan pelatih kepala tim U21 Prancis. Dalam rilis berita FFF, Federasi Sepak Bola Prancis, Henry ditunjuk 1 tahun lalu dan telah memimpin tim Prancis U21 dan tim U23 di Olimpiade. Awal bulan ini, ia memimpin Prancis ke final Olimpiade, namun akhirnya kalah 5-3 dari Spanyol di perpanjangan waktu. Ilkay Gundogan ditendang Barcelona begitu saja. Sepertinya pihak klub tidak melihat Gundogan sebagai pemain penting untuk menjadi bagian proyek perkembangan tim jangka panjang. Mengutip AS, memang sempat muncul kabar bahwa Hansi Flick yang tidak melihat Gundogan sebagai pemain yang tepat. Namun, perwakilan Gundogan mengatakan hal yang berbeda. Disebutkan bahwa bukan Flick yang ingin Gundogan pergi, melainkan pihak klub. Sebab, kepergian Gundogan akan lebih menguntungkan manajemen klub, khususnya dalam hal finansial. Mengutip Mundo Deportivo, saat ini Gundogan mendapatkan gaji tahunan sebesar 20 juta euro. Nah, begitu Gundogan pergi, ruang beban gaji sebesar 14 juta euro akan terbuka. Ruang ini bisa digunakan untuk mendaftarkan pemain-pemain lain. Intinya, kepergian Gundogan juga menguntungkan Barca secara finansial. Posisi Gundogan di Barca cukup besar karena statusnya di bawah peraturan La Liga. Gelandang Jerman tersebut diklarifikasikan sebagai franchise player, sebuah sebutan yang diberikan kepada pemain yang menerima gaji lebih dari 5% dari total beban gaji klub. Teka-teki kemana Marcelino Ferdinand berlabuh akhirnya terungkap. Pemain timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan klub Championship, Oxford United. Dalam pernyataan resmi mereka, Oxford United juga mengumumkan nomor punggung yang akan dipakai Marcelino Ferdinand. Ia akan mengenakan nomor punggung 28 bersama The Ox di musim 2024-2025 ini. Penandatanganan kontrak ini membuat Marcelino berpeluang menjadi pemain kedua Indonesia yang berlaga di Championship mengikuti jejak Nathan Joaon yang sudah dimainkan. Pelatih Oxford United Des Buckingham buka suara terkait kepindahan Marcelino Ferdinand ke timnya. Ia mengindikasikan bahwa penggawa timnas Indonesia itu bisa jadi pemain penting di timnya. Buckingham menyebut bahwa timnya sudah melakukan pemantauan terhadap Marcelino. Ia menilai sang pemuda adalah talenta yang bagus untuk bisa memperkuat The Ox. Lebih lanjut, Waldron juga menegaskan bahwa timnya berkomitmen penuh untuk mengembangkan Marcelino. Ia yakin bisa memoles sang pemuda menjadi pemain kelas dunia di Oxford United. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong sudah memperpanjang kontraknya sampai akhir tahun 2027 pada akhir Juni kemarin untuk menangani timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan KBS World Indonesian, Shin Tae-yong akhirnya bisa mengungkapkan fakta yang ada kalau dirinya sebelum perpanjang kontrak dengan PSSI sempat disodori 10 tawaran berbeda. Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak mau berkhianat dengan timnas Indonesia dan PSSI. Jalan skuad Garuda masih panjang. Pria asal Korea Selatan itu mau terus catatkan momen-momen indah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.